Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mendahuluinya dengan bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan menolong, menyertai, dan memimpin kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Ibrani pasal yang ketiga, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kesetiaan adalah nilai yang sangat penting. Tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Setiap orang diharapkan memiliki kesetiaan. Dapatkah kita membayangkan jikalau kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak memiliki kesetiaan? Bagaimana perasaan kita jikalau pasangan hidup kita ternyata tidak setia kepada kita? Tentu kehidupan menjadi sangat suram, sangat muram, menyedihkan. Bahkan tidak sedikit orang yang mengalami keputusasaan karena ia menyadari ia hidup di tengah-tengah orang yang tidak setia. Jadi kesetiaan itu merupakan sesuatu yang sangat penting di hadapan Allah, karena Allah berulang kali menyatakan di dalam Alkitab, kita dapat membacanya bahwa Allah itu setia. Itu hakikat dari Allah, itu sifat utama dari Allah. Di samping tentunya adalah kasih, kemurahan, dan sebagainya, tetapi juga kesetiaan. Allah itu setia, dan oleh karena itu Allah juga menghendaki supaya umatnya setia kepadanya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, setia kepada Allah itu diwujudkan dengan satu, tidak berpaling dari Allah. Artinya senantiasa menghadap Allah. Yang kedua, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah atau taat kepada setiap kehendaknya. Dan yang ketiga adalah setia di dalam membangun relasi atau tetap membangun relasi yang baik dengan Allah. Itu adalah wujud dari kesetiaan kita kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam kesetiaan kepada Allah itu kita mewujudkan secara lebih konkret, yaitu dengan setia kepada gerejanya, mengasihi gerejanya. Karena gereja itu adalah persekutuan umat beriman yang percaya kepada Allah. Maka membangun relasi dengan Allah tentu saja dengan cara antara lain membangun gerejanya. Nah, saudara-saudara, dikatakan di dalam surat Ibrani tadi bahwa Musa itu setia sebagai pelayan di dalam rumahnya, rumah Allah. Sementara Yesus Kristus lebih tinggi dari Musa karena ia adalah anak yang empunya rumah. Nah, dengan apa kita akan menyamakan diri kita? Tentu bukan dengan Yesus Kristus sebagai anak yang mengepalai rumah itu, tetapi contohlah Musa. Jadilah diri kita seperti Musa yang setia menjadi pelayannya, tunduk kepada anak yang mengepalai rumah itu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setia membangun gereja Tuhan itu berarti membangun dengan hati, membangun dengan penuh kesungguhan, membangun untuk kemuliaan Allah dan untuk gerejanya, supaya
gerejanya sungguh-sungguh menjadi persekutuan kasih di antara umat Tuhan. Dan dengan itu setiap umat yang tergabung di dalamnya juga belajar dan bertumbuh di dalam kasih kepada Allah. Tentu saja ada banyak orang yang di dalam membangun gereja Tuhan memiliki bermacam-macam tujuan dan motivasi. Ada yang memiliki tujuan dan motivasi yang baik, yang mulia, yang benar, seturut dan sesuai dengan kehendak Allah, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan ada orang-orang yang memiliki tujuan dan motivasi yang kurang benar. Orang-orang tersebut barangkali tergoda untuk menjadikan gereja Tuhan sebagai sarana, sebagai tempat untuk mencari pengaruh dan sebagainya. Tetapi saya berharap bahwa itu tidak ada di antara kita. Kita memiliki motivasi dan tujuan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Maka mari kita terus tingkatkan aktivitas kita, kesediaan kita untuk melayani gereja Tuhan. Sehingga dengan demikian gereja yang dipercayakan kepada kita juga boleh terus bertumbuh di dalam kasih, di dalam ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan. Sudahkah itu kita lakukan dalam kehidupan kita? Mari kita wujudkan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau Engkau telah memperkenankan kami untuk menjadi bagian dari rumah dan keluarga yang Engkau bangun, yaitu gereja Tuhan. Ajarkan kepada kami supaya kami benar-benar mengasihi gereja-Mu, mengasihi keluarga yang Engkau bangun, sehingga kami juga ikut ambil bagian di dalam membangun, supaya melaluinya nama Tuhan boleh dipermuliakan, supaya melalui gereja Tuhan kami juga melayani sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.